Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreki Aryasta dengan NIM 22002075. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan, BP 2022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dan mempresentasikan tentang mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, sebelum itu saya akan bertanya dan akan memberikan kisi-kisi tentang kepemimpinan pendidikan. Yaitu, apa itu kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan itu berarti leadership dalam bahasa Inggris. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membacakan dan mendefinisikan bagaimana kepemimpinan itu berjalan baik dan buruknya. Untuk itu, yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar leadership atau konsep dasar dari kepemimpinan. Apa itu konsep dasar dari kepemimpinan? Kepemimpinan itu seperti leader are born and not born, yang berarti kepemimpinan itu dilahirkan, bukan diciptakan. Apa arti yang terkandung dalam kata tersebut? Artinya adalah pimpinan itu diatur, dan setiap orang mempunyai kemungkinan untuk menjadi seorang kepemimpinan. Kesempatan yang sama atau takdir yang sama untuk menjadi seorang pemimpin dimiliki oleh manusia sendiri. Jadi siapa saja manusia yang memiliki tekad untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia bisa untuk melakukannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pimpinan itu sendiri. Pemimpin itu adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin orang lain. Memimpin orang lain di dalam suatu organisasi yang dikumpulkan oleh beberapa orang atau individu, lalu mereka memiliki tujuan atau keinginan yang sama untuk disepakati. Sedangkan kepemimpinan adalah proses atau aktivitas kepemimpinan tersebut yang di dalam kekuasaannya dapat mempengaruhi siapapun yang ada di dalam organisasi atau yang ada di dalam individu tersebut. Seperti contohnya, seorang bos yang berada di dalam kantor, bos tersebut memihak dan memberikan wewenang untuk memerintah kepada anak buahnya. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana kepemimpinan itu bekerja dengan baik. Setiap kita memiliki hakikat terhadap suatu aspek yang bernama pemimpin. Jadi seperti momentum, seperti halnya dalam diri kita sendiri, kita memimpin diri kita sendiri untuk dapat bertanggung jawab, dapat memberikan rasa ingin tahu, rasa tanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan, atas segala hal yang kita perbuat, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jika kita bisa menghandle, jika kita bisa menyeimbangkan antara diri kita dan tanggung jawab kita, maka kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang leadership atau seorang pemimpin. Jadi sejauh ini saya menyimpulkan tentang kepemimpinan atau leadership itu adalah sebuah proses atau ilmu seni, karena tidak semua orang memiliki hak yang sama untuk dapat menjadi seorang pemimpin, dan hanya orang-orang spesial yang diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, baik dalam proses individualisme maupun non-individualisme. Jadi seorang manusia yang memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin dapat memberikan hak-haknya atau wewenangnya dalam meliputi sebagai kekuasaannya dalam suatu proses organisasi di kepemimpinan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur dari kepemimpinan. Terdapat 3 unsur kepemimpinan yang harus kita pelajari, harus kita tahu, dan harus kita simak. Yang pertama yaitu followers atau pengikut. Dalam suatu kepemimpinan, jika tidak ada followers atau pengikut, maka kepemimpinan itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya adanya kepemimpinan dan adanya wewenang untuk kita perintah, maka itu bisa disebut sebagai kepemimpinan yang bersifat objektif. Selanjutnya yaitu adanya leaders atau pemimpin. Ini adalah aspek penting dalam suatu kepemimpinan. Karena jika adanya leaders, maka suatu hak yang kita sepakati, suatu hal yang kita ingini atau tuju, yaitu pastinya akan diarahkan dengan baik oleh seorang leaders. Oke, untuk poin terakhir yaitu adanya goals atau tujuan. Dengan adanya goals atau tujuan, kita tahu apa fungsi, apa keinginan kita untuk mencapai suatu hal yang kita sepakati dengan kewenangan dari
pengikut, dan leaders. Karena ini merupakan poin-poin penting dari unsur kepemimpinan. Jika salah satu poin dari ketiga unsur tersebut tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai kepemimpinan yang baik. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang kepemimpinan yang memiliki dua aspek ruang lingkup yang tentunya menjadi poin penting dalam proses kepemimpinan. Apa saja itu? Yang pertama, adanya kekuasaan. Jika ada kekuasaan, maka apa saja bisa kita peringati. Yang kedua, adanya wewenang. Jika ada wewenang yang disepakati dan disetujui oleh satu individu dengan individu lainnya, maka kepemimpinan itu bisa menjadi kepemimpinan yang baik, normal, dan informatif. Namun, terdapat mitos tentang kepemimpinan atau leadership ini. Apa saja mitos-mitos yang tersebut? Saya akan membahasnya, yaitu yang pertama, kepemimpinan atau leadership bukan dibentuk tetapi dilahirkan. Nah, mitos ini sangat banyak terjadi, sangat banyak kerap kali kita temukan di berbagai Indonesia. Namun bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu kita harus menanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kepemimpinan atau leadership itu tertuang dalam hati kita. Jika kita memiliki tekad atau keinginan untuk melakukan dan ingin mencoba untuk menjadi seorang pemimpin, maka itu akan bisa saja menjadi kenyataan kita, bahwa takdir kita, bahwa kita bisa menjadi seorang pemimpin juga. Selanjutnya yaitu karakteristik pemimpin tidak bersifat genetik. Lalu untuk poin terakhir, materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu apa saja yang menjadi tugas dari seorang pemimpin. Itu kita bertanya-tanya, menjadi seorang pemimpin apakah mudah atau susah? Itu tergantung pada individualitas sendiri. Berikut saya akan meliput beberapa tugas-tugas dari seorang pemimpin. Yang pertama yaitu seorang pemimpin atau leadership bekerja dengan orang lain, ingin ikhlas ikut serta dengan orang lain, dan yang kedua bertanggung jawab dengan tugasnya. Seorang pemimpin memiliki aspek harus bertanggung jawab atas apa yang dia sepakati, apa yang dia katakan, dan apa yang dia ucapkan. Ketiga, menyeimbangkan antara pencapaian tujuan dan prioritas. Harus balance antara prioritas dan tujuan atau goals-nya. 50 untuk prioritas dan 50 untuk tujuan. Selanjutnya yaitu yang keempat, berpikir secara analisis, logis, dan konseptual. Seorang memiliki konsep berpikir secara konseptual dan analisis logis dan memiliki akal pikiran yang lebih baik, maka itu pantas untuk menjadikan seorang pemimpin. Yang kelima yaitu menjadi seorang pendengar. Pemimpin harus menjadi seorang pendengar dan harus menjadi seorang yang dapat diandalkan, dapat menjadi penengah antara kasus yang terjadi nantinya atau problematika yang terjadi dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu merupakan politisi atau diplomat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.